Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anakku yang hebat, bertemu lagi hari ini dalam pelajaran tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPS. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, jangan lupa berdoa dulu ya. Baik, kita mulai pelajaran hari ini. Simak baik-baik video ini sampai selesai agar kalian bisa mengerti. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kalian. Kenampakan alam di Indonesia. Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam, baik itu hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam di setiap daerah berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh kenampakan alam yang ada di wilayah Indonesia yang berbeda-beda pula. Nah, apa saja kenampakan alam yang ada di Indonesia? Di Indonesia ada beberapa kenampakan alam. Yang pertama, pantai. Yang kedua, dataran tinggi. Dan yang ketiga, dataran rendah. Mari kita bahas satu persatu kenampakan alam yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai itu ada yang landai, ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan sebagai tempat wisata. Tentu kalian senang kan berwisata di daerah pantai? Nah, anak-anak perlu kalian ketahui juga, Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang keempat di dunia. Dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. Sekarang, apa saja ciri-ciri daerah pantai? Nah, yang pertama adalah tanah di daerah pantai berpasir, sehingga mudah menyerap air. Yang kedua, memiliki garis pantai. Yang ketiga, terdapat tumbuhan dengan akar napas, seperti mangrove. Yang keempat, memiliki muara. Setiap daerah, setiap penampakan alam tentu mempunyai sumber daya alam yang berbeda-beda pula. Seperti di pantai, sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia adalah pasir pantai. Ada ikan, ada rumput laut, ada pasang surut air laut, ada garam laut, dan tentu juga ada tanaman mangrove. Kenampakan alam selanjutnya adalah dataran tinggi. Dataran tinggi biasa juga disebut dengan plato, yaitu permukaan bumi yang mempunyai ketinggian di atas 500 meter dari permukaan air laut. Di Indonesia banyak terdapat dataran tinggi. Di antaranya adalah dataran tinggi Gayo, dataran tinggi Dekan, dataran tinggi Dieng, dataran tinggi di Malang, dataran tinggi tinggi Alas, dan masih banyak lagi dataran tinggi yang ada di wilayah Indonesia. Apa saja ciri-ciri daerah dataran tinggi ini? Yang pertama, iklimnya sangat sejuk. Kedua, memiliki udara kering. Yang ketiga, cocok untuk usaha perkebunan. Yang keempat, tanahnya sangat subur. Yang kelima, pertanian dibuat dengan terasering. Hal ini karena di daerah dataran tinggi pada umumnya tanahnya berbentuk miring. Kemudian, dengan ciri-ciri tersebut, banyak sumber daya alam yang ada di daerah dataran tinggi, yaitu
teh, kopi, karet, buah-buahan, sayuran, dan juga dataran tinggi bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Kira-kira apa yang ada di dataran tinggi selain sumber daya alam tersebut? Yang ketiga, penampakan alam di Indonesia adalah dataran rendah. Dataran rendah merupakan permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di permukaan air laut. Anak-anak, dataran rendah inilah yang sering dijadikan tempat tinggal bagi sebagian masyarakat di Indonesia. Karena pada dataran rendah ini suhunya cukup nyaman, tidak terlalu dingin, juga tidak terlalu panas. Masyarakat di dataran rendah juga banyak memanfaatkan sumber daya alam sebagai mata pencaharian mereka. Adapun ciri-ciri dataran rendah adalah yang pertama, tanahnya subur dan banyak dihuni oleh penduduk. Yang kedua, mempunyai tekanan udara yang lebih tinggi dari daerah pegunungan. Yang ketiga, biasanya terdapat di pedalaman atau di sekitar pantai. Yang keempat, dataran rendah terbentuk akibat sedimentasi. Lalu, sumber daya alam apa yang ada di daerah dataran rendah? Yang pertama adalah pertanian. Dataran rendah cocok untuk lahan pertanian. Misalnya, bisa ditanami padi, jagung, tembakau, tebu, dan lain-lain. Kemudian dataran rendah juga cocok untuk perikanan, terutama perikanan air tawar. Misalnya ikan lele, ikan patin, ikan gurami, dan ikan nila. Selain pertanian dan perikanan, dataran rendah juga dapat dimanfaatkan sebagai usaha perkebunan. Ada perkebunan kelapa sawit, ada perkebunan kakao, perkebunan tebu, perkebunan karet, dan lain-lain. Kemudian ada juga usaha peternakan, itu ternak ayam, bebek, sapi, domba, dan lain-lain. Dan yang tak kalah pentingnya adalah usaha di daerah dataran rendah itu berhubungan dengan hasil tambang. Banyak hasil tambang yang terdapat di dataran rendah seperti batu bara, minyak bumi, emas, perak, besi, baja, dan lain-lain. Lalu, bagaimana dengan kenampakan alam di daerah kita Bojonegoro dan juga sumber daya alam apa saja yang ada di wilayah Bojonegoro? Anak-anak, Bojonegoro merupakan daerah dataran rendah. Wilayahnya sangat luas, tanahnya subur, sehingga masyarakat Bojonegoro banyak memanfaatkan tanah yang subur tersebut untuk bekerja di bidang pertanian. Banyak hasil pertanian dari wilayah Bojonegoro. Yang utama adalah padi, jagung, kedelai, dan tembakau. Bojonegoro juga merupakan wilayah hutan. Hutannya sangat luas yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk membuat kerajinan yang terbuat dari kayu jati. Selain untuk membuat kerajinan, masyarakat sekitar hutan juga banyak bercocok tanam di pinggir-pinggir hutan. Sumber daya alam tersebut semakin lengkap dengan banyaknya wilayah Bojonegoro yang merupakan wilayah penghasil minyak bumi dan gas alam. Beberapa tempat yang menjadi pusat pengeboran minyak bumi adalah di Kecamatan Gayam, di Kecamatan Kedewan, tepatnya di Wonocolo, dan juga di Kecamatan Kapas, di Desa Sukowati. Untuk lebih memahami materi hari ini, kalian bisa mengerjakan tugas berikut. Yang pertama, berdasarkan kenampakan alamnya,
daerah yang kalian tinggali apakah termasuk daerah pantai, dataran tinggi, atau dataran rendah? Kalian tulis jawabannya. Yang kedua, sumber daya alam yang ada di daerah kalian itu apa saja? Jadi pertanyaan ini berhubungan dengan pertanyaan nomor 1. Kalian tuliskan sebanyak-banyaknya sumber daya alam yang ada di daerah tempat tinggal kalian. Yang ketiga, apa pekerjaan yang paling banyak ditekuni masyarakat yang ada di daerah kalian? Kalian bisa diskusikan ini dengan orang tua kalian. Yang keempat, tuliskan hubungan kenampakan alam dengan pekerjaan masyarakat di daerah kalian. Anak-anak, apa hubungan antara kenampakan alam dengan mata pencaharian masyarakat? Kalian cari jawabannya, bisa didiskusikan dengan orang tua. Kemudian yang terakhir adalah kalian isi tabel di bawah ini, penampakan alam pantai, sumber daya alam apa saja yang dihasilkan daerah pantai, kalian tuliskan. Kemudian pekerjaan orang yang ada di sekitar pantai itu apa saja, kalian juga tulis di sebelahnya. Begitu juga dengan dataran tinggi dan dataran rendah. Selamat bekerja anak-anak. Demikian anak-anakku pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat untuk belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu semangat. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.